bahwa memang benar kami sudah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, gugatan perbuatan melawan hukum. Ada 4 pihak yang kami gugat. Yang pertama Presiden Joko Widodo. Ya, yang ini, orang ini pernah menyampaikan jika BBM naik Jokowi turun. Ya, orangnya ini dah. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'm awake. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Ya, kadang-kadang pengen ngakak sih. Yaitu ada yang menggugat terkait ijazah Presiden Joko Widodo yang diduga palsu, yaitu mulai dari SD, SMP, SMA. Ini menurut saya aneh sekali. Padahal juga Presiden Joko Widodo habis ini juga sudah tidak menjabat sebagai presiden, alias sudah lengser dengan sendirinya lah pada tahun 2024 mendatang, dan tidak akan mencalonkan lagi sebagai capres ataupun cawapres. Tetapi ya masih digugat. Padahal juga gugatan-gugatan tersebut juga sudah dibantah lah, bahkan juga dari pihak kepala sekolah SMA yang dulu sempat Presiden Joko Widodo menempuh pendidikan di sana juga sudah dibantah, tetapi tetap aja menggugat. Apalagi yang menggugat ya orangnya itu saja. Ya, Bambang Tri yang memunculkan gosipnya, terus diterima oleh ya orangnya ini aja. Ini, kalau nggak salah ini namanya Ahmad Kozinudin, yaitu kalau nggak salah namanya sastrawan politik. Was. Ya, yang ini, orang ini pernah menyampaikan jika BBM naik Jokowi turun. Ya, orangnya ini dah, Ahmad Kozinudin. Sudah begini saja, BBM naik Jokowi turun. Itu baru seimbang karena beban dipimpin Jokowi jauh lebih berat ketimbang beban kenaikan BBM. Kalau BBM jadi naik, kompensasinya Jokowi turun. Tetapi lagi-lagi sekarang ini ya mau menggugat ijazah Presiden Joko Widodo yang diduga palsu. Sampai saat ini juga ijazah palsu Raja Ngibul masih trending. Ini merupakan fitnah. Kalau tidak terbukti ya seharusnya ada konsekuensi hukum yang diterima. Seharusnya seperti itu. Tetapi nggak mungkin lah pihak Presiden Joko Widodo menggugat balik. Tidak mungkin. Bahwa memang benar kami sudah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, gugatan perbuatan melawan hukum. Ada 4 pihak yang kami gugat. Yang pertama Presiden Joko Widodo, yang kedua Komisi Pemilihan Umum, yang ketiga ada MPR RI, dan yang keempat ada Mendikbudristek atau dulu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Bayangan SD, SMP, SMA. Nah, ini bahkan saya menemukan sebuah artikel yang menarik, yaitu cek fakta, benarkah ijazah Jokowi saat SMA tidak diakui dan palsu. Nah, dari sumber ini yaitu Jokowi adalah benar merupakan lulusan SMPP Surakarta angkatan pertama tahun 1980. SMPP Surakarta telah berdiri sejak tahun 1975 yang kemudian berubah menjadi nama SMA 6 Surakarta di tahun 1985. Legalisir ijazah kelulusan Jokowi dan SMA 6 Surakarta adalah sah. Kepala Sekolah SMA 6 Surakarta saat ini Agung Wijayanto menjelaskan bahwa sebenarnya SMA 6 Surakarta telah berdiri sejak tahun 1975 dengan nama awal SMP Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan. SMPP tempat Jokowi bersekolah kemudian diubah namanya melalui surat dan kementerian dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 353/1985 menjadi Sekolah Menengah Umum atau saat itu disebut SMA 6 Surakarta. Nah, ini juga bahkan ditanggapi oleh pihak UGM. Selain itu, mengenai keaslian ijazah sarjana Jokowi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta telah mengonfirmasi keasliannya. Kepala Bidang Hukuman Masyarakat UGM, Wiwit Wijayanti menjelaskan ijazah Jokowi dikeluarkan pada 5 November 85. Ijazah itu ditandatangani oleh Dekan UGM, Profesor Dr. Sunardi. Ijazah dikeluarkan setelah beliau berhasil menempuh pendidikan sarjana selama 5 tahun, ujar Wiwit. Sekarang itu gampang mencari informasi atau mencari kebenaran dari berita tersebut. Sekarang itu gampang mencari keaslian ijazah tersebut. Tapi ini tetap ngotot aja. Maksudnya apa ya? Ya seharusnya untuk mendapatkan efek jerah lah, melaporkan tetapi tidak ada bukti. Ya seharusnya ada konsekuensi hukum yang dilakukan oleh siapa gitulah, biar ada efek jerahnya, biar tidak selalu menebar fitnah. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia.
Staf Presiden Bidang Hukum Dini Purnomo memberikan tanggapan soal Presiden Joko Widodo yang dilaporkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait dugaan penggunaan ijazah palsu saat mengikuti pemilihan presiden Pilpres tahun 2019. Menurut Dini Purnomo, pengajuan gugatan adalah hak warga negara, hanya saja harus disertai bukti yang kuat. Kalau memang merasa memiliki bukti yang cukup sebagai dasar gugatan, silakan nanti disampaikan dalam proses pengadilan, ujar Dini dalam keterangan tertulis kepada wartawan pada Selasa 4 Oktober 2022. Namun apabila penggugat tidak berhasil menyampaikan bukti-bukti nyata dan solid, akan terjawab sendiri nanti bahwa gugatan adalah mengada-ngada karena tidak berhasil membuktikan apa yang dituduhkan. Dan apabila itu terjadi, jelas hanya akan menampar muka penggugat sendiri, katanya melanjutkan. Kemudian Dini menjelaskan bahwa Presiden Jokowi memiliki semua ijazah asli beliau. Menurutnya hal tersebut dapat dibuktikan dengan mudah, kecuali penggugat mau mengatakan bahwa institusi yang mengeluarkan ijazah tersebut mengeluarkan dokumen palsu. Kalau terkait hal ini, kami serahkan kepada institusi yang bersangkutan melakukan klarifikasi, ujar Dini. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo digugat ke PN, Pengadilan Pusat terkait dugaan penggunaan ijazah palsu saat penggunaan pemilihan presiden tahun 2019 lalu. Gugatan itu diajukan oleh seorang warga bernama Bambang Trimulyono pada Senin 3 Oktober 2022 dan terdaftar dalam perkara nomor 592 PDTG 2022 PNJKT dengan klasifikasi perkara perbuatan melawan hukum. Selain Jokowi, pihak tergugat lain dalam perkara ini adalah Komisi Pemilihan Umum KPU, Majelis Permusyawaratan Rakyat, serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Jakarta Pusat, petitum pertama dari gugatan adalah meminta hakim mengabulkan seluruh gugatan. Dalam petitum kedua, penggugat meminta agar Jokowi dinyatakan telah melakukan berupa pembuatan keterangan yang tidak benar dan atau memberikan dokumen palsu berupa ijazah sekolah dasar SD, SMP, dan SMA atas nama Joko Widodo. Sementara dalam petitum ketiga, penggugat meminta agar Jokowi dinyatakan melakukan PMH karena menyerahkan dokumen ijazah yang berisi keterangan tidak benar dan atau memberikan dokumen palsu sebagai kelengkapan syarat pencalonannya untuk memenuhi ketentuan pasal 9 ayat 1 huruf R Peraturan KPU nomor 22 tahun 2018 untuk digunakan dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden periode 2019 dan 2024. Adapun proses perkara ini baru memasuki tahap pendaftaran, belum diketahui kapan sidang perdana akan digelar. Bahkan diketahui gugatan terhadap Presiden Joko Widodo terkait ijazah palsu baru-baru ini telah menghebohkan publik. Orang nomor 1 di Indonesia itu digugat oleh penulis buku karena diduga memalsukan ijazah. Sosok yang berani menggugat Presiden Jokowi adalah Bambang Trimulyono. Diketahui Bambang ternyata merupakan penulis buku Jokowi Undercover. Dalam gugatan Bambang tersebut, Presiden Jokowi diduga memasukkan ijazah saat pemilihan presiden atau Pilpres 2019 silam. Berikut inilah penjelasannya. Presiden Jokowi digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta pada 3 Oktober 2022. Ini terkait dugaan ijazah palsu yang digunakan saat proses pemilihan presiden dan wakil presiden 2019 hingga 2024. Gugatan tersebut diklarifikasi sebagai perkara perbuatan melawan hukum. Adapun gugatan tersebut Presiden Jokowi tersebut didaftarkan dengan nomor perkara 292 PDT G 2022 PNJKT PST. Sosok yang digugat Bambang tak cuma Presiden Jokowi, ternyata ada 3 orang lainnya yang juga ikut kena getah digugat penulis buku itu atas kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Mereka adalah KPU sebagai tergugat 2, Majelis Pemusyawaratan Rakyat MPR sebagai tergugat 3, dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai tergugat 4. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa gugatan itu mengenai Jokowi telah melakukan perbuatan melawan hukum, yakni membuat keterangan tidak benar dan atau memberikan dokumen palsu. Adapun dokumen yang diduga dipalsukan oleh dokumen ijazah atau bukti kelulusan dari jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas nama Joko Widodo. Gugatan itu pun menjadi sorotan staf khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purnomo. Menurutnya gugatan kepada Presiden Jokowi hanya perang. Dini meminta masyarakat tidak menjahili aparat penegak hukum dengan laporan yang mengada-ngada. Dini menyatakan juga agar sumber daya di lembaga hukum seharusnya tidak menangani kasus yang bertujuan mencari sensasi. Personil lembaga hukum seperti pengadilan harus mampu memilah gugatan yang substansial atau tidak.